Assalamualaikum, halo teman-teman yang lagi bingung masak apa ya hari ini. Saya masak sayur daun pepaya, sosis telur goreng, ikan asin, dan gak ketinggalan saya bikin sambal tomat. Menu masakan sederhana ini bisa dimasukkan ke dalam list menu hemat masakan harian. Sayur daun pepayanya sama sekali nggak pahit, pedas, gurih, asinnya dapat dari lauknya, dan rasa asemnya didapat dari sambal tomatnya. Perpaduan menu masakan rumahan ini enak banget. Yuk kita mulai aja bikin sambal tomatnya. Langsung aja rebus 4 bawang merah, 3 bawang putih, kemudian cabai rawit hijau saya pakai 15, 2 cabai merah besar, dan 1 tomat yang ukuran besar. Jadi kalau tomatnya ukurannya kecil wajib pakai 2. Direbus sampai benar-benar matang agar tidak bau langu atau bau cabai mentah. Dihaluskan kalau udah direbus, saya nggak goreng karena terlalu banyak minyak ya. Setelah halus seperti ini, tambahkan 1/4 sendok makan gula pasir dan 1/4 sendok makan garam. Jadi setelah dihaluskan kayak gini sebenarnya udah bisa dimakan ya teman-teman. Tapi kalau mau lebih enak lagi, bisa ditambahkan penyedap ataupun micin dan minyak panas. Ini tuh rasanya udah enak banget ya sebenarnya. Tambahkan penyedap 1/4 sendok makan aja. Dan minyak panasnya sedikit aja, karena ini porsinya hanya 1 cobek ya. Ini tuh rasanya asem seger enak. Bikin nambah nasi terus. Langsung yuk ke daun pepaya, kita hilangkan dulu pahit dalam daun pepayanya. Sebenarnya metode menghilangkan pahit pada daun pepaya ini banyak ya. Ada yang merebus dengan daun singkong, ada yang dengan garam saja cukup. Tapi menurut saya paling efektif adalah menggunakan tanah liat ini. Bener-bener hilang rasa pahitnya. Kita tutup sampai mendidih. Nah ini udah mendidih, kita aduk lagi hingga matang merata. Jangan lupa untuk tes tusuk ya, tes kematangannya apakah dia sudah benar empuk atau belum. Lihat deh, warnanya juga tetap hijau cantik ya. Kalau udah empuk langsung diangkat aja. Kemudian tahap selanjutnya adalah dicuci, dibilas sampai dengan air bilasannya ini berwarna bening. Kalau sudah benar-benar berwarna bening, itu tandanya kotorannya sudah hilang dalam tanah liatnya. Ini sudah saya cuci bersih, kemudian saya potong-potong kayak gini. Jadi biar nggak terlalu panjang ya. Sisihkan sementara. Sekarang kita siapkan bumbunya. Saya pakai 25 cabai merah besar. Kemudian untuk bawang-bawangannya saya pakai 3 bawang putih dan 5 bawang merah. Ini saya potong-potong ya biar lebih mudah halusnya. Untuk cabai rawitnya saya nggak mau terlalu pedas. Saya pakai 6 biji kecil-kecil aja udah cukup. Dicumpur dengan sedikit air biar lebih cepat halus. Kurang lebih kayak gini. Dan untuk pelengkapnya saya pakai teri dan bakso. Baksonya saya potong jadi 4 bagian. Kita langsung masak aja bumbunya dalam minyak yang udah panas. Minyaknya disesuaikan dengan jumlah dari daun pepayanya ya. Untuk daun pepayanya tadi saya timbang ini kurang lebih 500 gram setelah direbus posisinya. Kalau bumbunya udah matang kayak gini, masukkan bumbu pelengkap laos atau lengkuas kurang lebih 5 cm dan salam juga masuk ya. Salamnya 3 lembar aja. Aduk sebentar, kemudian masukkan bumbu pelengkap seperti bakso dan terinya. Diaduk hingga tercampur rata dan kita masak sampai terinya ini agak kering ya, sampai terinya matang. Ini kan terinya posisinya basah. Kalau terinya udah matang, udah agak kering, baru di situ masuklah daun pepaya yang udah kita rebus tadi. Masukkan, apinya kecil aja ya teman-teman. Dicampur, diaduk hingga bumbunya ini tercampur dengan merata. Kalau udah diaduk, kalau udah rata bumbunya, baru ditambahkan air. Untuk jumlah airnya nggak ada patokan ya. Teman-teman mau bikin agak sedikit berkuah ataupun dibikin kering, terserah monggo. Saya pakai sisa bilasan chopper. Tutup biar lebih cepat matang dan tunggu mendidih. Nah ini udah mendidih kayak gini, kita aduk lagi dan tambahkan seasoning. Saya pakai setengah sendok makan garam, 1 sendok makan gula, dan setengah sendok makan penyedap. Diaduk hingga tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, jangan lupa untuk dikoreksi rasanya ya teman-teman. Barangkali ada rasa yang kurang, teman-teman bisa perbaiki di situ rasanya. Dan untuk kuahnya juga disesuaikan, mau dibikin agak sedikit kering lagi atau dibiarkan kayak gini. Nah, ini saya ternyata keasinan teman-teman, saya lupa kalau udah ada terinya. Jadi saya tambahkan lagi setengah sendok makan gula pasir. Takarannya nanti ada di description box ya. Nah ini saya masak sedikit lagi sampai agak sedikit menyusut kuahnya. Nah kayak gini udah cukup menyusut. Bisa untuk diangkat dan disajikan.
Nah, ini dia sayur daun pepaya yang nggak pahit sama sekali. Nah, sekarang kita lanjut ke lauknya ya teman-teman. Lauknya adalah sosis telur goreng. Pertama, siapkan tepung terigu 5 sendok makan, kemudian 2 telur utuh. Lalu tambahkan air 200 ml atau setara dengan 1 gelas belimbing. Aduk hingga tercampur rata dan tidak ada bagian yang bergerindil, terutama tepungnya ya teman-teman. Setelah semua bagian tercampur rata dan tidak ada bagian yang bergerindil, masukkan 3 sosis. Saya pakai sosis Sonaise. Kemudian tambahkan juga daun bawang. Ambil bagian yang hijaunya aja ya teman-teman. Tambahkan juga wortel. 1 wortel dipotong dadu kecil-kecil. Lalu aduk hingga tercampur rata. Tambahkan 1 sendok teh penyedap, setengah sendok makan tepung maizena, setengah sendok teh gula pasir, dan setengah sendok teh garam. Untuk garamnya mohon maaf tidak terekam ya teman-teman, tapi wajib ditambahkan. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Kemudian siapkan plastik untuk es lilin, yang biasa untuk es lilin ya teman-teman, bisa lihat di video yang bagian ujungnya sudah diikat. Jadi biar tekstur menyerupai sosis ketika nanti kita rebus. Untuk memasukkannya menggunakan corong ya teman-teman. Masukkan 1,5 sendok sayur sambil sesekali diaduk-aduk karena ini adalah tepung ya, jangan sampai tepungnya itu gumpal di bawah. Siapkan sumpit juga, barangkali ada yang nyangkut sambil ditusuk-tusuk gitu ya corongnya. Nah, kurang lebih jadi kayak gini. Kita ikat lagi bagian atasnya seperti ini ya teman-teman. Biar rapi, kanan kiri plastiknya akan saya gunting. Jadi biar menyerupai sosis betul-betul gitu ya. Nah, untuk satu resep ini jadi 10 sosis telur. Didihkan air, kita rebus sambil sesekali di kocok-kocok gini ya teman-teman, biar tepungnya itu merata. Rebus hingga sosis telurnya ini mengapung dan mengembang ya teman-teman, kurang lebih kayak gini, sambil sesekali dibolak-balik atau diaduk-aduk, siapa tahu ada bagian yang belum matang dengan sempurna. Kalau dirasa udah matang, diangkat dan tunggu dingin. Kipas-kipas dengan kipas angin kalau perlu ya. Kalau sudah benar-benar dingin baru boleh dipotong-potong. Karena kalau belum dingin nanti dia akan menempel di pisaunya dan yang sudah jelas juga nanti akan hancur sosisnya. Kita potong menjadi 3 bagian dengan menyerong seperti ini. Siapkan 1 telur utuh, kita aduk-aduk. Ini akan saya gunakan sebagai bahan pelapis untuk menggoreng sosis telurnya ya teman-teman. Jadi kita gunakan 1 telur utuh. Ini juga masih sisa kok. Selain saus tel atau sosis telur, saya ini tadi beli ikan asin. Di tempat saya ini harganya Rp1.000. Masih ada loh harga 1.000 di daerah Cilacap, Jawa Tengah, ini Rp1.000. Untuk menghilangkan bakteri, saya akan cuci dengan air panas. Tidak usah terlalu dibolak-balik, diaduk-aduk sebentar, ringan dan pelan saja karena ini rawan sekali hancur ya teman-teman. Saya akan goreng sosisnya dulu, nggak usah terlalu banyak minyaknya karena ini kan menggunakan telur ya. Sayang minyaknya kalau lebih banyak karena dia akan berbusa. Asal cukup untuk menggoreng 2 telur tadi, 2 sosis telur tadi ya. Kalau 2 sisinya sudah kecoklatan, itu tandanya sudah matang, teman-teman bisa langsung angkat aja. Nah, kalau sosis telurnya udah matang, udah diangkat, dalam minyak yang sama, saya nggak ganti minyak, saya akan langsung goreng ikan asinnya. Gorengnya juga pelan-pelan ya teman-teman. Untuk membaliknya gunakan sutil, jangan gunakan penjepit seperti ini karena udah pasti nanti hancur. Balik sekali aja cukup. Nah, kalau udah matang, teman-teman bisa langsung angkat aja. Nah, ini udah matang, akan saya angkat. Itu dia semua rangkaian menu hemat masak harian, bisa untuk dijadikan menu masakan rumahan. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.